kayak ada yang mandi emang. Lu lihat Sendiri lihat, tapi nggak bilang ke bokap karena itu jujur ngelihat perempuan yang mandi. Jabar ini ada gue ini diikutin sama si ini apa Malik perempuan. Nah jadi rumahnya perempuan itu di bambuan itu bang. Bambuan tuh bentuknya gini. Gede banget bang emang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gua Deka Aldo, tentunya di channel Bongkar Cerita Lama. Tentunya buat kawan-kawan semuanya, semoga kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Yang belum ketemu jodoh, semoga kalian ketemu jodoh. Yang belum ketemu, ya sabar aja, oke? Oke, buat malam ini gua ditemenin Abil ya. Abil ini bakal nyeritain kisah-kisah dia ketika dia lagi mancing sama adiknya. Kabarnya adiknya itu kesurupan ketika dia selesai dari mancing. Tanpa basa-basi lagi, kita panggilin aja Abilnya ya. Oke? Abilnya datang. Oke. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Habis dari mana aja? Ya main aja. Sibukannya apa sih? Sibukan lagi kuliah bang. Kuliah sekarang? Iya bang. Semester berapa? Semester 5 ini bang. Udah semester 5. Oke lah. Tanpa basa-basi aja, kita langsung tanya aja ya guys ya. Katanya pernah ngalamin gangguan gitu juga ya? Iya awalnya jadi ceritanya itu sore di hari Sabtu itu selesai asar, gue diajak bokap gue kan sama adik gue juga bertiga mancing. Itu mancing di daerah belakang itu ada tempatnya namanya Kali Pengabuan, tapi emang di sepanjang Kali Pengabuan itu ada emang satu titik tempat namanya Citarum. Itu memang sekarang udah dipotong. Itu bambu-bambunya itu di belokan perairan itu ada bambu besar kayak memang di situ kayak rumah bambunya bentuknya. Oh rumah besar. Ada tempat kecil buat mancing emang di situ. Emang kok pas lagi apa ya? Mendung lah cuacanya itu. Kayak cuacanya ya. Boleh nyebat dulu ya sambil nyantai ya. Itu dibebas kok. Cuacanya ya guys ya. Cuacanya. Oke. Cuacanya mendung. Terus itu sore itu berangkat. Emang dari awal berangkat itu udah dilarang menyokap. Nggak boleh katanya. Ini bawa adik nih, anak kecil nih, umur sekitaran berapa ya adik ya? Masih 4 tahun atau 5 tahun gitu. 4 tahun ya, 4 tahun. Itu diajak lah karena adik ini nagih janji dari bokap kan, katanya diajak mancing kok nggak mancing ya udah diajak. Pas sore itu berangkat emang bener-bener ditahan sama nyokap. Nggak boleh. Mungkin ada firasat yang nggak enak. Nah itu tadi terus? Bang terus kekeh lah bokap ngajak yuk jalan yuk bertiga. Udah pulang nggak usah maghrib katanya. Dari perjalanan berangkat emang ketemu ular lewat. Ular lewat tuh kayak emang ngeganggu di tengah jalan dan sempat berhenti di tengah jalan, dia nggak mau lanjut jalan itu ular. Terus ya positive thinking lah bokap kan, mikir udahlah biarin wajar kan gitu. Terus apa hewan liar. Terus jalan lewatin pam ini nih tempat air bersih buat wilayah situ, buat mandi atau buat nyuci lainnya, buat kebutuhan. Nah itu tadi juga kan. Terus lewat situ emang itu udah terbengkalai bang, udah nggak beroperasi itu udah dari adik gue belum keluar malah belum lahir. Berapa sih umur adik lu? Kalau sekarang udah 11 tahun. Kejadian udah lama banget itu, masih kecil banget sekarang udah 11. Terus itu turunan tuh, lewat turunan ini kayak di sebelah kanan nih tempat air itu dikumpulin itu air bersih, kayak ada yang mandi emang. Lu lihat sendiri lihat, tapi nggak bilang ke bokap karena itu jujur ngelihat perempuan yang mandi. Karena di sini kan kayak ambigu kalau bilang ke bokap kan, kalau misalkan situ ada yang mandi perempuan ambigu, kayak nggak enak aja gitu kan. Terus ya biarin sekali lihat aja kan.
ngikut mancing itu sekitaran udah nyampe tuh sampai sana jam 4 dari OTW rumah jam setengah 4 sore nih. ya setengah 4 sore. Terus sampai sana persiapan pancing udah disiapin semua, mancing ya jujur mancing situ enjoy aja bang. Angin ya mulai gelap mancing. Kok pas pada saat itu juga ini nih ikan nih wah bolak-balik tuh ngangkat, mau kecil mau gede. Ya kok pas banget yang sering dapet nih Ade malah. Malah dia yang hoki. Iya itu tadi. Terus gue nih bosen lah ngeliatin dia ngangkat, iri lah. Kok gua Dari dapet nih. nah itu tadi kan dari apa kayak gua bambu itu banyak banget itu. Gue tinggal bokap mama adek gue di situ biar mancing berdua. Gue pindah tempat lain. Di situ mancing nggak dapat bener-bener frustasi. Terus itu jam berapa ya? Pokoknya tuh jam 5-an lah karena bawa jam tangan kan. Masih kecil itu juga. Ngeliat jam udah jam 5. Balik lagi ke bokap sama adek kan. Ngeliat ikan makin banyak nih bang. Wah gila makin iri kan. Ya udahlah nontonin aja lah. Dah beres-beres pancing. Mereka berdua yang mancing. Ya bokap lu masih adik lu Ya. Terus nggak lama ada petir dikit sekali. Ber. Dari situ panik adik gua. Judulnya kan masih bocah, masih umur 4 tahun. 4 tahun kan ya shock lah kalau dengar suara kaget gitu kan, langsung pengen minta pulang. Tapi bokap nih bilang, "Udah itu cuma sekali lewat itu petir." Terus udah suruh mancing lagi karena dapat banyak kan. Karena dapat banyak mancing terus, udah nggak kerasa hari mulai gelap. Ajan bang. Sudah mulai ini ya maghrib lagi Udah maghrib, berhentilah udah dengar suara ajan, dirapihin. Kok adik gue nggak mau, minta di situ terus mau mancing, ditanya mau pulang nggak, enggak sambil marah-marah. Ya karena itu tadi dia dapat terus di Nah situ. itu tadi, itu pancingannya. Jadi kita giat banget. Terus dari situ dipaksa pulang bang, sampai dibilangin besok lagi masih ada hari buat mancing. Kata bokap lu. Ya terus kata adek gue nggak mau di sini aja aku, kata dia gitu. Mau mancing ikan sambil teriak-teriak, kayak tantrum gitu bang. Udah ngamuk-ngamuk tuh bang. Terus dirayu lah. Udah besok lagi, ini udah gelap udah ajan. Itu bang sampai awal ajan komat kelar. Itu masih di situ dia nggak mau balik. Dipaksa pulang, diberesin lah. Mau dari situ mau, tapi dipaksa bang sampai dia nangis tuh nggak berhenti bang. Sampai udah diberesin, ikan diangkat. Emang ikannya gila bang, banyak banget bang. Iya, dapatnya banyak berarti tuh semuanya dapat adik lu. Hampir Hampir saking banyaknya bang. Semua jenis ikan lah yang dapat dia. Nah dapat dia jenis ikan dikali tapi kan. Nah itu tadi. Udah itu ditenangin dengan nih ikan nih udah dapat banyak nih. Ntar mau digoreng atau gimana katanya. Kata si bokap lu ini. Nah bokap gue bilang gitu. Terus adik gue bilang enggak maunya mancing, sambil nangis ke gerbang. Kayak wah tantrum bang, tangan ini wah nggak ada yang megangin kan. Terus di umur segitu masih awal belajar naik motor kan, disuruh bawa motor, bokap gue yang megangin adik gue. Terus gue ini dibilangin udah ayo pulang aja adik, biar bapak pegangin deh kata dia gitu. Kata biar nggak bokap lu berontak itu ya? Iya bang itu tadi. Tapi di firasat gue nih kayak wah gila ini mah Kayaknya nggak beres. nggak beres ini. gila, dia nggak mau pulang sampai malam udah gelap gini bang, hampiran bang. Ya terang-terang itu cuman kelihatan lampu-lampu di ujung di pam itu juga kan. Wah gila horor banget tuh bang. Terus diajak balik, sepanjang jalan tuh nangis bro. Terus pas gue nengok lagi, wah kan merinding banget tuh, merinding beneran gila. Wah, terus lewat pam ada air bersih itu bang. Terus dibilangin kan, lihat apa tadi? Oh ditanya mau bokap lu ini. Nah itu pas mau naik ke atas. Nggak tuh kok bokap gue juga tahu. Gue nengok, mungkin ngeliat dari spion ya. Pas mau jalan ke atas, udah nggak usah diliatin katanya. Lewatlah ke atas, ini pam. Ini kita dari bawah gini naik gini, ngelingkar gini nih. Dari Citarum itu, nah, naik sini.
Gue nengok kanan bang, salahnya. Gila itu. Ada. Cewek masih mandi di situ. Si cewek yang pertama lu Iya, mau kan merinding kan. mancing, tapi pas balik masih ada. Masih ada di situ ngerendam. Terus dia tuh mandinya tuh kayak ini bang. Tapi kalau yang pas gua masuk ke bawah mau mancing, dia ngerendam badannya. Cuman kata rambut. Kena rambut doang. Nyamping Oke, kan. oke. Terus pas balik dia duduk bang, duduknya anteng kayak nyilang gitu. Kakinya di air mainan. Pakai baju. Pakai putih bang. Gua kira kalau nggak pakai baju. Oke ya. Serem juga kan. Oke. Terus dari situ gua nggak bilang emang bang. Nengok sekali lihat, merinding gua kan. Gua kebutin, kebut. Jaraknya tuh dari tempat mancing ini ke rumah kurang lebih 1 kilo lah. Oh berarti nggak terlalu jauh dari rumah ya? Nggak bang, deket bang. Terus itu sampai rumah, nyokapnya lagi sholat, posisi maghriban. Dan posisi gue kan punya kakak perempuan di rumah. Gue ini 3 bersaudara. Gue anak kedua, itu adik gue terakhir kan, bungsu. Terus mbak gue nih, kakak gue nih yang perempuan, dia juga lagi sholat sama nyokap gue. Lagi baca malah. Nah, gedor-gedor nggak ada yang ngejawab. Nih nangis, wah bang, gila bang. Adek lo ini. Iya, adik gue nih nangisnya, wah sampai tangan yang dipegangin kesampal ya. Ibarat kata tenaga segede bapak gue aja Bisa kesampal kan tangannya sama adik gue. Dari situ, dipeluk mulutnya sampai ditutup bang, gara-gara ngedek sama tetangga kan. Iya. Kiranya ada apa? Kiranya disiksa lagi. Nah itu tadi kan. Nah kan juga salah paham, takutnya pemikiran orang beda-beda. Terus kelar sholat, buka pintu. Ini kenapa nangis bocah, katanya nyokap gua kan. Nggak tahu. Gue ceritain semuanya, kejadiannya dari awal gua nggak enak itu langsung gue ceritain di situ, karena di sini nih jadi kayak ganjel. Nah itu gitu. tadi ganjel gitu bang, kayak pengen ceritain tapi aduh percaya nggak gitu kan. Namanya kan kita hidup di 2 alam lah bahasanya di sini nih. Iya, paham lah kalau Nah itu terus gue ceritain semua dari awal sampai akhir sesuai yang apa gue ceritain tadi. Itu nyokap gue bilang, ini bocah kayaknya nggak beres, kena nah itu ya. tadi nggak tahu ketempelan, nggak tahu apa kan. Tapi ya kalau bisa ketempelan sih, soalnya dia kan dibuat nyaman sih di tempat itu kan. Itu curiganya di situ bang. Nyokap gue di situ dia dapat paling banyak, gede-gede. Ada yang kecilnya dikit. Itu tadi dia nagih lah mungkin ya di situ, makanya dia nggak mau pulang. Dengan cara itu, terus nyokap gue nih buatin air teh ya, buat teh anget. Diminumin ke dia, disampel loh sampai pecah. Nggak mau, bener-bener nggak mau, dia nolak. Terus itu berkelanjutan, dia nangis nih nggak berhenti dari maghrib, isya, ya kan jam 6, jam 7, jam 8 itu masih nangis. Terus sampai akhirnya jam 9 malam kurang berapa menit ya, intinya belum 9 genep lah lihat jam itu. Nyokap gue ingat kalau keponakannya nyokap gue ini ya bahasanya orang pinter gitu lah, bahasanya orang masih bisa ngelihat alam lain. Oh bisa itu ada kelebihan lah gitu. Next. Terus kelar itu jam 9 kurang itu nyokap gua nelpon ponakannya kan. Namanya Didit. Dit, ini coba cekin adik kamu ini kenapa nangis terus. Oh nelpon ini yang orang ini kayak ya indigo lah. Nah itu. Terus dia bilang kalau coba ceritain kronologinya gimana. Nah nyokap gue ini saking kasihan sama adik gue yang nggak berhenti nangis sampai matanya merah bang. Merah bener-bener. Tenaganya masih kuat bang. Gila tenaganya, makanya dia berusaha nenangin, kasihan matanya bengkak sampai merah. Wah itu tadi berapa jam loh bang, gila itu. Sadis amat ya berarti ya sampai segitunya. Itu tadi. Bocah padahal bocah loh, kasihan. Tapi kalau emosi seumuran segitu sih emang masih apa? Dibilang masih suci ya suci sih, masih kalau masih umuran 4 tahun. Iya benar. Masih belum tahu lah, masih diajarin itu tadi. Terus diceritain nyokap gua nggak kuat lah denger dia nangis terus kan. Nih ngasih ke gua. Nih Bil, telepon sama Mas Didit katanya. Halo Mas,
ya Bil, ini gimana ceritanya kronologinya, kok bisa nyampe adik kamu ini nggak berhenti nangis sampai rumah. Terus gue ceritain di situ bang, dari awal gue jujur aja lah, karena gue ngeliat adik gue posisinya kayak gitu kan, kasihan. Iyalah. Ya habis ini nangisnya dari maghrib Nah kan, pas itu lu balik berapa kan. jam bang? 7, 8, 9 tuh 3 jam sendiri. Buat ukuran bocah kan kasihan. Nah itu tadi. Oke. Terus gue ceritain gimana caranya lah adik gue nih reda. Gue ceritain yang gue ketemu ular, gue ketemu cewek mandi di PDAM itu, tempat pengumpulan air. Terus mancing itu dia dapat banyak, gue tinggalin terus diajak pulang nggak mau, dan gue ceritain itu tempatnya bang. Tempat yang lokasi sini. Nah lokasi titik dimana adik gue bokap gue mancing di situ, sama gue termasuknya kan, tapi gue kelar itu misah. Terus panjang cerita, gue ceritain udah tempatnya, wah pokoknya gue detail banget bang. Nyampe pulang gue ngeliat itu main air kakinya doang tuh perempuan, kan merinding lagi kan. aduh. Mungkin Terus dia dateng. iya bisa jadi bang. Gue cerita gini kan gak ada yang tahu nah. Terus mas ini bilang, coba HP-nya kasihin ke nyokap lu deh katanya. Gue kasih, bu ini mana HP-nya. Terus kata mas gue yang di sana itu di telepon ini bilang, siapin air anget, airnya nggak boleh kepanasan dan nggak boleh kedinginan. Sedang gitu lah, Sedang. kuku Nah, lah gitu ya ya. benar itu. Itu kan. Kuku Walaupun ya. nggak bisa ditakar kan sebenarnya. Oke. Berapa derajatnya. Terus dia bilang itu kalau bisa gelasnya gelas bening. Oh ya, gelas-gelas yang bening-bening. Nah, gitu lah ya. bening. Tanpa ya tembus lah airnya. Ditelepon, diambilin, disuruh baca ayat kursi, Al-Fatihah, surat-surat lainnya, terus ngikutin apa yang mas gue tuh bilangin, Mas Didit ini bilangin. Dia ngikutin nyokap gue kan. Nyokap gue udah bilang, gimana caranya deh sembuh. Ya udah ngikutin om apa doanya diminumin bang. Air putih ini. Si air putih ini Minumin sama adik lu. Nah diminumin, kelar diminumin, tenang segelas, tenang. Dan apa yang ditelepon ini Mas Didit ini nggak cerita siapa sih sosok yang nempelin dia ini. Nah itu tadi yang ngikutin dia lah. Itu tadi dia nggak cerita, diminumin tenang bang. Dari situ suasana udah agak mereda. Bayangin bokap gue dari mancing belum mandi sampai jam segitu. Gue udah, karena disuruh mandi duluan kan, suruh sholat udah. Bokap gue nyampe nggak maghriban itu. Terus udah tenang, bokap gue mandi. Kelar mandi itu bokap gue makan. Kelar makan itu bokap gue nih makan kok keselak mulu. Setiap dia makan keselak. Hampir iya, batuk-batuk. Sampai apa nyokap gue bilang, udah adik dah aman kan gitu, udah ada tenang. Dan Didit ini nggak cerita, Mas Didit ini nggak cerita apa hal-hal lainnya, makanya masih ngeganjel mungkin ya di bokap gue kan. Makan itu nggak tenang, udah kelar makan ngopi lah. Biasanya bokap gue tuh kelar makan ngopi di depan teras bang. Terus itu kita nih udah jam berapa ya, jam 11-an, jam setengah 12 bang, mau pergantian hari kan itu. Udah pada tidur deh kecuali bokap gue. Jadi adik gue ini tidur sama nyokap gue, bokap gue biasanya sama gue, kakak gue sendiri. Nah terus gue tidur sama nyokap gue, kok gue pengen geser ke nyokap gue kan. Nyokap gue tapi geser lah, bertiga lah, pengen bertiga bang. Itu kejadian itu mau jam 12 kurang bang, jam 12 malam. Tiba-tiba beneran bang, teriak adik gue tiba-tiba bang, akan merinding lagi kan. Terus dia teriak-teriak, dia minta balik lagi mancing di situ. Mancing ke tempat yang ini. Itu malam itu minta di situ. Kan merinding bang. Terus nyokap gue keluar, buka pintu ke depan ke teras. Bokap gue ini lagi ngelamun sambil ngopi ngerokok kan. Kenapa katanya gitu. Ini adik ayo masuk katanya. Kenapa? Adik kumat lagi nih, nangis lagi nih. Buru-buru bang, gila, teriak-teriak bang. Mungkin tetangga denger lah. Mungkin cuman ya dalam hati aja lah mereka kan. Kenapa nih nangis. Terus masuk bokap gua, ditenangin enggak. Bener bang. Sampai itu di dalam kamar itu tuh berempat bang. Mbak gua kebangun tapi nggak gua boleh masukin karena kamar penuh kan, kecil kamar itu space-nya. Berempat di situ, adik gua, nyokap gua sama bokap gua kan.
nenangin, bener-bener nyampe dikunci. Gue kunci bang, dia pengen kabur keluar. Si adik lu ini. Si gila banget itu berontaknya. Terus di situ nelpon lagi bang, Si nyokap gua. Adi itu, Adit itu. Didit itu. Didit, oke. Ditelepon, kenapa yuk tengah malam gini nelpon yuk, katanya. Ini dia coba liatin adikmu lagi. Ini kenapa nangis lagi? Yuk coba yuk nyari jeruk nipis, katanya kan. Oke. Buat apa? Coba jeruk nipis. Terus diambil jeruk nipis. Emang ke belakang rumah gua kan kebun bang. Oh ada, berarti tinggal ngambil doang. Nah, Oke. ke belakang mau metik, itu nyokap gue jujur ngelihat ada perempuan di pohon jeruk itu kan. Oh, oke. Gue jin. Itu terus udah diambil, disuruh bakar. Dibakar, diperes, dicampur air hangat. Diminumin. Disuruh baca dulu lagi, dibacain Bang. dulu. Oke. Dibaca ya ayat-ayat suci Al-Qur'an itu dibaca. Ya kita percaya apa enggak? Itu udah urusan yang di atas kan. Kita ngikutin aja gimana. Saking paniknya itu, Bang. Coba wah, pokoknya tuh bokap gua nangin, nyokap gua nyari itu bahan. Gua cuman bisa dalam hati zikir, Al-Fatihah, ayat kursi tuh, Bang. Terus udah teleponnya tapi di luar kamar, Bang. Baca-baca, terus diminumin. Tenang tuh Bang malam itu. Tenang lagi. Itu kejadian awal dia nangis jam 12 kurang berapa menit, intinya udah masuk jam 12 pergantian hari sampai jam setengah 2. Sampai jam segitu. Gila kan Bang? Sore dia nangis, tengah malam nangis, mata makin bengep tuh. Iya, karena nangis terus itu. Nah, itu terus dari situ diminumin. Kelar diminumin, dia tenang Bang. Bener-bener real tenang. Jam setengah 2 biarin dia tidur. Gue nggak bisa tidur Bang, gara gue kepikiran mulu. Ini adik gue nih ngapa ya? Gue bilang gitu. Tapi bokap gue nutupin itu semua. Tapi lo udah feeling ke situ. Ke situ kenapa gue ngeliat nih cewek, emak gue juga ngeliat ini cewek. Cerita. Terus kelar dia tidur, tenang, gue diceritain sama nyokap gue di situ, sama bokap gue bertiga duduk di depan TV. Terus nyokap gue bilang kalau misalkan ade ini mancing, dia ini disukain sama perempuan. Si adik lu nih. Nah gue langsung feeling ke apa yang mandi tadi ya Bang ya. Itu tadi kenapa juga bukan merinding gue. Terus dia ini bilang, intinya Mas Didit ini ke nyokap gue bilang kalau misalkan Jabar ini, adik gue namanya Jabar. Jabar ini adik gue ini diikutin sama si ini perempuan. Nah jadi rumahnya perempuan itu di bambuan itu Bang. Bambuan tuh bentuknya gini. Gede banget Bang emang itu. Oh bambunya emang bentuk kayak kanopi itu. Nah ya benar begitu. Terus nyokap gue cerita lagi kalau misalkan dia ini disukain sama perempuan di situ. Ada perempuan di situ, penunggu situ, ngeliat adik gue ini lucu. Mungkin mau diadopsi jadi. Nah bisa jadi makanya itu kan. Makanya gue juga curiga awalnya dia nih gacor bener Bang, adik terus. Iya dikasih enak terus. Nah itu mungkin kan cara dia ngedeketin dia suka perempuan itu kan. Tapi enggak juga loh Bil. Bisa jadi kalian itu mancing di tempat, maksudnya kalian itu udah masuk ke dunia dia loh, maksudnya itu. Nah itu yang ditakutin Bang. Awal itu emang gue udah firasat, ini mancing kenapa di sini sih? Nggak logis banget Bang tempatnya Bang. Emang gue biasanya mancing di situ bener-bener ngelihat di situ tuh kayak bambu tuh ketutup semua, nggak ada sela. Tapi pas posisi di hari itu kayak ngebuka. Iya kayak dikasih ruangan kita buat mancing di situ. Nah itu tadi satu karena iup kan nggak panas itu. Terus Didit ini bilang, Mas Didit ini, kalau misalkan adik gue ini ketempelan, ceweknya seneng, terus dia ini pengen gimana caranya ngebuat nyaman adik gue di situ, minta balik ke situ terus Bang. Nah dari situ gue mikir apa yang ngikutin perempuan itu ya yang mandi ya. Terus nyokap gue bilang, tadi Bill katanya pas ibu lagi ngambil jeruk itu, ibu ngeliat belakang pohon itu ada perempuan. Kamu ngeliat nggak katanya? Sama nggak? Coba ibu cerita. Jadi dia rambutnya panjang, bajunya putih. Itu ibu nggak ngeliat mukanya, mungkin jelek ya katanya gitu. Nggak Bu, cakep kayak gituin kan. Gue gituin kan. Terus apa baik ya dia Bu? Sekarang kalau dia baik kenapa
Ade nyampe di iya, sini kenapa kan dia gitu. gangguin adek itu? Ade gua kan, terus dia bilang cerita panjang. Ya intinya dia ini suka banget sama adek gua, pengen nyaman di situ dan nggak mau lepas. Itu wah, nyokap gua ngomelin bapak gua kan, bokap gua dibilangin ini makanya jangan bawa bocah gini. Iya, Di tempat sebenarnya begitu. umur segitu sih sebenarnya belum bisa sih kalau dibawa-bawa, apalagi kan masuk kebun-kebun Nah ini itu kan. tadi belum terjamah orang bang, Iya. itu bang, gila itu. Terus di situ gue tenangin keluarga gue, ya termasuk ya nyokap bokap gue tenangin, udah nggak apa-apa, ini ade dah tenang. Ya semoga aja nggak ada kelanjutan lain. Mungkin itu yang dilihat ya sebatas yang dilihat, tapi beneran Bil katanya gitu. Masih ini bilang ini cewek ini jelek, Oh, mukanya hancur banget. nyokap lu ngomong Nah gitu. itu baru apa ngomongin di situ. Nah, terus yang gue lihat itu cakep ah kayaknya. Katanya dia itu emang penunggu. Sebenarnya penunggunya itu kan banyak sih bang ya di situ. Beberapa titik kata Mas Didit ini. Oh ya Mas Didi ya ini. Nah itu tadi. Nah panjang cerita dibilang intinya dia ketempelan itu cewek ini nih jelek. Niat awal dia nih buat nyaman di situ dan berakhir mau ngabisin adik gua. Oh, mau diambil dia biar dia tetap di situ Itu paling tadi. ya. Terus singkat cerita udah tenang, tidurlah dari situ. Gua nggak bisa tidur bang nyampe Goblok. Oke. jam Kucing. jam 4 itu biasanya bokap gua bangun emang tahajud. Kok biasanya juga nyokap gua nih nggak kebangun, bangunnya pas subuh, ini jam setengah 4 jam 4 ini udah kebangun. Heeh. Terus sholat jamaah subuh, gue nggak bisa tidur bang nyampe. Cowok. Itu apa itu? Udah biarin aja. Nih rokok ya biar agak santai ya. Duh, agak tegang emang. Gue jadi tegang sumpah ya. Aman tapi ya bang. Gue jaga takut nih. Aman. Oke, minum-minum dulu. Relax dulu. Aduh. Lu nyerita kayaknya dikejar-kejar setan gitu, kayaknya takut lu ceritain sama dia. Gue tahu kayak gue ceritain dia datang nih. Gue tahu juga nih agak serem, merinding mulu lagi telinga, tangan, Oke, ini leher. ini kisah nyata ya guys, bukan istilahnya bukan bohong-bohong. Nggak bohong Emang ya bener. sini beneran real depan mata. Yang dilihat, yang dirasain itu. Heeh. Terus di situ lagi sholat jamaah, kelar subuh nih kok pengen ngajak ngaji bareng Si siapa ini? Si nyokap lu ini. ya, terus bokap gua yain. Nah gua di situ jujur belum tidur bang. Dari pas dia kelar nangis tuh udah pada tidur, nggak tidur karena perasaan gua nggak tenang, masih kebayang-bayang nih kayaknya tuh masih depan mata. Gua keluar dari kamar, gue dengar sholatnya di depan ruang TV, deket bang dari kamar gue, buka pintu udah kelihatan. Terus si adik lu ini tidur sama siapa? Bareng-bareng jadinya Oh, bang, jadinya ujungnya bareng-bareng. berempat. Oke. Gue sama bokap gue gelar tikar kecil, tidur berdua. Ya rumah juga kecil ge. Gimana kan di situ udah kelar ngaji, gue keluar, gue bilang nih adek ini nih masih nggak kira-kira ya nangis lagi. Baru diomongin bang, Nangis. langsung kebangun nangis dia. Oke. Teriak-teriak. Wih makin di situ makin bener-bener nggak bisa. Wah gila ini begadang nggak tidur cuman berapa jam. Kan dari situ langsung masuk semua bang. Nyokap gue masih pakai mukena, bokap gue masih sarungan. Gue disuruh sholat emang. Pas buka pintu tuh sholat labil katanya gitu. Gue nggak jadi sholat bang gara-gara nenangin itu, ngikut nenangin bener-bener lagi telepon lagi. Si Didit itu ditelepon Iya. lagi. Terus Didit ini ditelepon, kelar sholat itu telepon kan, habis nangis masih kan. Ini kenapa Dit? Liatin lagi adekmu, kenapa ini katanya nyokap gua kan. Coba dilihat masih nempel apa katanya gitu. Iya yuk katanya, nggak mau pisah katanya. Dia cuma minta persyaratan satu. Apa itu? Ikannya dibalikin. Terus ikannya udah lu goreng? Belum untungnya bang. Oke, belum. Dimasukin kulkas beku itu bang. Oke. Tapi untungnya belum dibersihin. Nah itu tadi. Tapi ikannya udah mati, udah dimasukin kulkas kata nyokap gua kan. Iya.
udah nggak apa-apa besok dibalikin deh Pulang nih ke pagi. sana. Bokap gue yang balik sana bang, Lu nggak ngikut? gue disuruh ikut. Terus? Nggak mau? Gue nggak mau pertama, gue takut kan bang, gila umur segitu juga masih SMP apa SMA itu. Terus dipaksa lah, udah nemenin bapak katanya nyokap gue, nggak apa-apa, tenang, ini masih pagi kok katanya. 5:30 tuh bang, sana bang, sana bang. 5:30 pagi. Pagi itu bang, dibalikin, bang bener-bener bang, kan merinding gua. Itu pagi hawanya kayak malam, padahal udah terang bang. 5:30 tuh di sini tuh. Enggak. Apa sebelumnya orang pernah mancing situ nggak sih? Belum bang, Oh, berarti bener orang aja berarti. bokap gua aja baru pertama kali. Pertama nyari situ. ketemu spot itu. Itu bener, Oh. karena sebelumnya kan di situ tuh rata, tanah rata, Heeh. ditanemin singkong, pohon singkong rata. Sekarang udah diambil pihak sama apa ya? Jadi di sana tuh digeruk pakai Apalah itu pokoknya. nah, Kayak itu, gini ya itu guys ya. Bisa banget Terus disebutin, oke. di situ itu emang bambu itu tuh nutup awalnya ternyata ceritanya. Nah di pagi hari itu kita balikin ikan itu, bener-bener bang di situ gelap masian. Ada satu yang ngerjain apa ekskavator itu Oh, baru datang datang ke lokasi ke lokasi karena mau kerja lah, mereka kan kerja. Emang di situ tempat gerukan air mungkin buat kelanjutan nampung itu, tapi sekarang udah enggak. Nah terus di situ bilang, pak kenapa katanya gitu, pagi-pagi ini masih jam 5:30 loh katanya gitu, mau balikin ikan. Kenapa? Nggak apa-apa, pengen balikin aja katanya bokap gue kan. Beku tuh bang, masih dingin kok. Jadi kresek tuh dibuka, dilempar sama bokap gue ke dalam kali itu lagi. dalam situ, pret. Udah ditaro, diajak ngobrol bang Sama sama si yang operator kerja. ini. Iya operator Itu, ini kan oke. yang kerja, diajak ngobrol, bang kenapa ceritanya, udah apa kok dibalikin. Dia kok ada pirasat kan bang, tapi feeling gua gini, ini orang kerja masa rajin amat sih, jam 5:30 udah di sono. Kerajinan amat. Nah iya. itu kan udah mau kerja di situ, udah mau ngidupin mesin lainnya, Oke, rajin amat. Nah di situ terus ya bokap gue cerita lah kejadian itu di situ. Anehnya kenapa di situ sih nyeritain tempat di situ. itu, tempat lokasi kamu orang itu. Nah kami itu di situ terus cerita kan, udah cerita gue disuruh mainan aja, nggak usah dengerin cerita kan. Cerita Udah itu. Bil sana Bil, mainan itu tuh, alat itu. Oke. Emang mancing kemarin tuh alat itu di ujung bang, paginya udah di tengah, sore di ujung arah timur. Ini udah arah ke barat, ngedeketin itu kali. Ngedeketin lokasi kamu mancing. Nah itu terus di situ gue mainan di situ bang sampai jam 6 bang, setengah jam lah, bentar. Ini nyokap gue nih nyariin ternyata. Terus pas cerita ketawa yang kerja operatornya. Nah kan merinding gua. Oh, mungkin dia tahu paling ya. Itu bang merindingnya. Nah fun fact-nya bang, jadi nih ceritanya habis nyeritain itu, yang operator ini ketawa, dia balik ke belakang mesin bang. Si operator ini. Tiba-tiba ke belakang mesin. Gue dipanggil sama bokap gue. Wah, udah gak beres itu. Nah itu tadi gue nggak tahu apa pertama bang. Oke. Bokap gue, ayo pulang yuk sekarang. Orang terang gini nanti gue masih mainan di sini loh, nunggu ini dihidupin, pengen lihat. Gue kan masih bocah lah bahasanya mah, belum lihat begituan, SMP nolep bang di rumah, pengen nonton begituan kan. Terus dia bilang udah ayo pulang cepet katanya gitu. Terus udah diajak pulang, kebut kok bokap gue nih, kebut. Bang nancep Mungkin gue. dia udah ditampakin Itu tadi. ininya itu tadi itu. Balik kebut bener bang. Gua akuin kebut-kebutnya bokap gua bawa gua. Cerita bokap lu cerita nggak? Cerita, tapi nyampe rumah. Okay. Adik gua udah tenang, ditelepon. Udah yuk, udah mau pulang katanya perempuan ini. Udah aman lah itu bang. Kelanjutannya malah bokap gua cerita jam berapa ya? Kelar zuhur maunya cerita. Jadi udah mandi, udah sarapan lainnya. Bokap gua mandi. Zuhuran, kalau zuhuran makan itu jam 1:30, jam 1-an itu ngopi. Biasanya emang bokap gue ngopi di belakang di dapur. Duduk nih bertiga, nyokap gue nih masih masak buat sore. Gue di belakang, gara-gara biasanya kalau bokap gue ngopi nih wajib ada gorengan. Gue seneng gorengan bang. Duduk aja di belakang cerita. Bokap gue bilang,
Bil, Bu, tadi bapak kejadian aneh pas balikin ikan. Kenapa pak? Ketemu orang itu. Dibilang itu yang kerja operator itu bukan orang. Ah, merinding gue bang. Wah, gue juga anjir. Oke. Terus terus siapa? Padahal dia dengerin bapak loh. Gue ya enggak juga, lu orang ngapain juga 5:30 ke sono, gila. Disuruh bang, kan disuruh balikin. Gimana caranya lah, gue sembuh lah, kasihan bang. Sampai dia, badannya biru bang, padahal nggak ngapa-ngapa, biru muka. Dia kan putih, paling beda dari yang lain kan. Adek lo ini, putih, jadi kelihatan banget badan dia biru, mata dia gitu. Nah itu, mata dia bengap, gede kan. Terus cerita lah bokap gue kalau di situ tuh, itu yang ngajak ngobrol, nanya, itu bukan orang. Bukan orang bang. Terus lu ngapain juga? Biasanya kan operator itu kan biasanya kalau orang kerja itu kan jam 9-an kan. Nah itu tadi bang, rajin amat kan. 5:30 loh. Terus nyokap gue bilang, emang ganjelnya kenapa? Dia ketawa katanya. Pas Ya lu cerita dia aja lah ketawa. ketawa. Mungkin dia tahu kata nyokap gue. Diketawain mungkin dia udah paham di situ. Apalagi dia kerja di situ kan. Terus enggak Bu, 5:30 siapa sih yang kerja katanya gitu. Kali dia dengar cerita, dia ketawanya kenceng Bu katanya gitu kan. Kenceng. Kelar kenceng, Abil ini tak panggil katanya. Mau tak ajak pulang. Abil ini masih mainan di belakang. Coba tanya Abil. Abil lihat nggak? Bil, coba kamu lihat nggak tadi? Orang tadi itu ke belakang jalan sambil ketawa. Enggak ada yang ketawa. Kata lo ini. Iya. Oke. Terus kata bokap gue bilang, kamu lihat nggak? Tapi orang itu lihat. Dia kemana? Ke pinggir kali. Ke pinggir apa ya, di tempat bambu itu, di tempat kita mancing. Mungkin dia nggak tahu, makanya agak aneh bapak nih, kenapa? Nggak tahu Bil, dia tuh habis dengerin bapak cerita kejadian adek, dia ketawa kenceng banget Bil. Ke belakang Eksa itu, ke belakang alat itu. Kelar itu bapak nengok gini, kok cuma ada kamu? Panggil lah. Dia langsung hilang gitu. Iya hilang, makanya itu bang. Terus diajak pulang, ya itu habis itu cerita itu. Situ bang bener-bener merinding, gue nggak mau balik lagi situ. Bokap gue yang demen mancing nih di kali situ, walaupun itu pertama kali first time-nya dia di tempat bambu itu, nyampe nggak mau lagi balikin situ bang. Bener-bener banget lu ya. Karena mikir adek, terus dia digituin sama orang itu. Ya lucu amat sih, diketawain lucu. Kita cerita serius kan sama orang kerja, kalau normalnya orang itu. Tapi biasanya sih ya kan, ya mungkin ini ya guys ya, mungkin emang di situ tempat di orang. Iya, diganggu bisa jadi. Itu tuh habitatnya mereka, tempatnya mereka di dunia kedua itu. Tempat itu digusur sama orang-orang yang ini nih, yang nggak bertanggung jawab. Nah itu tadi gitu ya. Jadi dibobot abis bang di situ. Bisa jadi juga pas ketika dorang gusur itu, dorang nggak tanpa izin atau apa. Nah itu tadi. Biasanya kan pakai ritual apa. Nah gitu izin ya. lah kita mau buat gini bla bla lainnya kan seharusnya gitu. Terus di situ tuh udah ada 3 minggu atau 2 posisinya 2 minggu. 2 minggu kejadian itu kan hari Sabtu tuh bang kejadian. 2 minggu berikutnya hari Sabtu, udah masuk hari Sabtu udah 2 minggu. Pas di hari Selasanya dapat kabar. Apa itu kabar? Kalau misalkan alat itu diangkut pulang, operatornya hilang. Oh, ini beneran jadi gua hilang Ya? katanya. Gue feeling gini ya. Mungkin si operator yang hilang itu emang udah masuk ke dunia itu. Bisa jadi itu tadi loh bang, bener-bener hilang. Jadi masyarakat setempat, terus petugas lainnya itu berbondong-bondong rame buat nyariin itu. Nah neriakin itu. Orang sekitar itu ceritanya udah ngelebar luas. Ternyata yang diliatin itu orang mandi nggak cuman gua, banyak. Banyak. Berarti bukan lu sendiri berarti. Bukan bang, banyak bang ternyata. Dari kata mereka sih ya, perempuan iya, anak kecil iya, maghrib main air di situ anak kecil iya. Nah kan zinding gua bang, gila. Enggak, tapi sampai sekarang tuh tempat itu, lokasi itu masih, tapi sekarang udah dibakar bang. Jadi di sana ada dan berapa tahun lalu ya, masih ya berapa tahun lalu itu tuh emang ada ustadz katanya. Dia bilang kalau misalkan
maaf kalau ini mau nggak adain tempatnya gini-gini dikarenakan buat kedepannya mau dibuat gini-gini Oke. biar rapi gini-gini. Jadi bambu itu udah ditebang habis bang, Udah nggak ada lagi. nggak ada lagi di situ, udah nggak ada. Dan kejadian orang itu hilang nggak ketemu sampai sekarang, Sampai sekarang. dicariin sampai bawa kentong-kentongan bang. Oh berarti kamu orang ini termasuk orang yang beruntung ya. Beruntung banget tuh bang, Bisa bener-bener. keluar dari lokasi Zona itu, nah Oke. itu zona itu dah kacau banget bang. Tapi gue gak bisa pikir ngapain sih. Emang nggak ada jam lain apa selain jam 5:30 lo orang kesana gitu. Itu tadi bang, gara-gara udah bener-bener pening ya mikirin Adi nih, nggak berhenti ternyata dia minta balikin ikan kan karena adik gue juga nggak mau. Cuman perkara ikan padahal Itu ya. itu tadi bang, mungkin dia nggak seneng tempatnya. Satu, tempat dia itu digusur sama itu operator. Sebelumnya emang udah ada operator situ bang sebelum mancing. Oke. Terus kita mancing di situ, mungkin dia nggak senengnya karena situ tempatnya tertutup dan tak terjamah orang. Kita masuk situ kok ya pas apesnya gitu adik gua Oke. kan. Lebih apes lagi ya Tapi operator itu. sekarang udah alhamdulillah udah enggak. Alhamdulillah udah Udah aman aman di semua, situ, udah buat tempat mancing lah dah umum sekarang, udah ramai sekarang bang. Alhamdulillah itu tadi Tapi adek lu sampai sekarang udah enggak aneh lagi kan? aman bang. Semua ya. Aman buat ke depan sampai sekarang ini alhamdulillah aman, dah nggak ada kejadian lain. Oke. Terus juga ada satu hal lagi bang, cerita lagi. Jadi kelar udah diratain semua itu bang, udah bersih, udah pada berani pada mancing. Gua nih aneh sih bu, udah bocah ngajak kawan berlima mancing. Oke. Terus mancing ke sono, tololnya gua anehnya gua itu bilang kalau adik gue pernah di sini, padahal itu dirahasiakan banget kan bang. Sudah enggak ini lagi ya. Nah mancing di situ nggak dapet. Ini kawan gue nih kan gue berlima. Nah yang bertiga mancing anteng, yang dua ini udah gara-gara nggak dapet main-main aneh-aneh bang. Kesandung. Apa kata dia gitu? Diangkat. Keris bang. Beneran demi Allah. Lu dapat itu? Kawan gue. Oh kawan. Kawan gue ngangkat, tiba-tiba lumpur segini. Padahal posisi itu kering. Tiba-tiba udah segini. Tancapin lagi, gue suruh taruh udah. Gue tolongin. Jadi udah dapat keris itu, tiba-tiba lumpur dah sepahanya mereka bang. Masuk Tiba-tiba padahal kering bang di situ. Bener-bener kering, gue suruh tutup lagi, gue suruh masukin situ. Gue ajak pulang. Balikin lagi berarti. Iya lu gue balikin. Padahal siang loh itu bang. Ya mistis siang-siang nih kadang orang kan nggak percaya sih. Udah taruh udah nggak apa-apa. Ya tapi kan kalau namanya mistis itu kan nggak ngelihat waktu. Nah sih. sebenarnya itu bang. Terus gue ajak balik tuh, udah azan juga zuhur tuh jam 12. Kelar balik, udah pulang rumah masing-masing. Ini kawan gue yang ngangkat ini tadi guys. Rumahnya di pinggir, bahasanya lebung lah. Lu tau lebung gak sih? Iya, oke. Lebung ya bekas-bekas ya sama aja kayak di keruk-kerukan itu. Nah iya itu alirannya kecil, siring lah. Nah itu dia sore itu main bola siring. bang. Terus gua jadi tahu ya gue mikir siring dia. Oke, next. Terus Main bola dia katanya, ceritanya gitu sih bang. Gue dengernya dari dia main bola, bolanya ketendang ke lebung itu. masuk ke lebung itu. Nah dia turun bang, Ngambil bola. ngambil bola, ketemu bang di situ bang, keris lagi bang, gila bang. Si Chris yang udah dia cabut pertama ini. Iya bang. Ketemu situ lagi. Ya, kenapa nggak diambil? Kan biasanya itu udah dikasih kayak biasanya kan Ya, itu. ya itu tadi, tapi dia nggak mau ngambil itu, dia nggak cerita juga sama orang rumahnya dia. Terus dia balik ke rumah, mandi, dia mau maghriban. Nah pas mau maghrib itu dia baru cerita ke orang tuanya bang. Kalau dia pernah ketemu 2 kali itu. Nah itu 2 kali keris, posisi sama, warnanya sama, bentuknya sama, ada tulisan Arabnya sama. Kayak gitu tuh biasanya sih. Biasanya kalau kawan-kawan gue gitu yang ya gue sih ada sih kawan-kawan yang tahu hal-hal kayak gitu ya. Biasanya kalau udah ketemu kayak gitu ya biasa jadi kodam kayak gitu dia. Iya sih bang ya. Iya, terus dia kelar cerita, terus bapaknya ini bilang kalau misalkan udah biarin aja, sholatlah kamu katanya. Masih gitu. dipikirin lah Nah, gitu ya ya. terus kan gue nih nyusul gue bang, udah nyusul nih. Dia sama adiknya biasanya paketan gue sholat maghrib itu cuma 3, dia, adiknya, terus gue. Kon-kon gue yang lain tuh kadang kalau disusulin sholat di rumah itu. Udah males sih. Ya itu bang. Terus nyusul, jadi posisi rumah gue tuh di depan tuh ada pohon asem gede.
Gede banget itu dari bokap gua sebelum lahir. Pohon asem itu Itu udah tua banget bang, sampai sekarang detik ini masih ada bang, sampai sekarang masih ada. gede banget bang. Kenapa nggak ditebang sih? Kalau kata bokap gua itu kenang-kenangan dari nyokapnya dia, almarhum mbah gua. Oke. Dia bilang Kalau ini udah- jangan ditebang, ini kenang-kenangan. Dari awal rumah ini dibangun ini udah ada katanya gitu. Dari zaman penjajahan dulu katanya sih gitu. Oke, kita lupain lah pohon asam. Nah, Kita lanjut ya. Oke. Terus jadi posisi rumah gua ini dekat perempatan bang. Dia pas mau nyusul kawan gue ini di perempatan, dia ngelihat perempuan gendong anak di bawah pohon asem gua. Dikiranya nyokap gua gendong adik gua. Padahal adik gua kan udah gede. Umur 4 tahun tuh. Kalau hari itu dia ngedeketin. Abil kata dia, manggil, ayo sholat maghrib kata dia gitu. Kata si teman lu ini. Terus nggak ada gubrisan kan bang, nggak ada yang respon lainnya dari dalam rumah kan bang. Dia nengok ke pohon itu, dikiranya kan nyokap gua. Dia manggil nyokap gua nih, Bude. Bude, abilnya ada nggak? Pendengarannya gude tadi. Bude. Bude. Bude, abilnya ada nggak katanya gitu kan. Terus nengok pas balik, adanya nengok balik juga gini, hilang, bener-bener hilang bang. Dia langsung balik lari bang ke rumahnya, nggak jadi maghriban bang. Terus sampai rumahnya dia cerita itu sesudah kejadian ya, mereka nih cerita ke gue ya guys ya, jadi nggak ada bohong-bohong. Dia pulang ke rumahnya, katanya dia bilang kok rumah Abil ini sepi ya katanya gitu. Penglihatan diorang. Nah sepi itu banget gitu ya. Ternyata bang di hari itu juga sore, gue jam 4:30 itu sekeluarga pergi ke Yukum, ke rumah bude gue. Di situ nggak ada orang. Dari situ dia cerita ke orang rumahnya, Allah itu mungkin lain, bokapnya dia inilah nenangin, tidur dia katanya gitu. Udah malam kan, lanjut cerita udah malam dia tidur, dia dimimpiin bang ke situ bang, beneran dimimpiin balik lagi gila kan, makanya itu bang. Terus dia bangun pagi, pokoknya tuh dia cerita ke bokapnya, disuruh cariin itu lagi si Chris itu tadi hilang bang, bener-bener. Dia dikawanin bokapnya, dia ke kali itu, ke tempat itu nggak ada, dan di lubung itu nggak ada. Udah kata dia, dah ikhlasin coba. Tidurlah dia, tidur siang katanya, tidur siang tapi ini kayak masih ada gangguan bang, tidur siang. Dari situ disuruh sholat, suruh mandi kan, asaran kata dia gitu. Kalau itu dah bener-bener hilang dari gangguan itu bang, udah nggak ini lagi. Nah terus pas gue udah balik lagi tuh, balik dari pas dia susul itu, balik habis sisa. Nah nyokapnya dia nelpon nyokap gue ya, lagi ngobrol cerita kayak lagi ada arisan katanya tuh bang, ceritanya masih arisan, ngomongin arisan, tolong ya talangin dulu nanti diganti gini lainnya. Terus habis itu si anaknya ini, kawan gue ini bilang, siapa itu mah katanya gitu, ini ibunya Abil, bentar mau ngomong katanya gitu. Dia cerita panjang lebar, dia yang ketemu itu, dikira kok ditengokin bukannya ngejawab. Nah di situ nyokap gue langsung jujur, itu saat di sore itu budenya lagi pergi ke Yukum, sekeluarga nggak ada isinya rumah, cuman dihidupin aja lampu teras, luar dihidupin, di dalam enggak. Dari situ mereka langsung kaget ya. Dari hal situ kayak kita bilang ya bareng-bareng ke keluarga kan, kenapa di bulan ini nih banyak bener hal ngeganjel kayak hal-hal. Nah itu gitu, tadi terusan ada nah aja terus bang, ini gua sekeluarga 4 orang kecuali adek gua yasinan bareng-bareng bang di situ ujungnya ya, di rumah ya, yasinan. Terus bokap gua nyebut kayak, kita hidup di dunia masing-masing, kami nggak ganggu kalian nggak ganggu kami, tolong jaga masing-masing. Itu tadi jangan ganggu, selagi kita nggak ganggu, kita udah sediain tempat lainnya bla bla lainnya. Sebenarnya sih dibilang ganggu mungkin enggak ya, mungkin dia nunjukin apa, dia itu di situ. Iya dia nunjukin kalau ada dia di situ mungkin gitu bang, cuman sekedar pengen nunjukin wujudnya dia aja kan. Terus udah ngomong gitu bokap gua kaget kan, emang dunia ini dua nih emang beneran ada.
udah cuman firasat aja bang. Pikiran polos ini. Iya, masih Lain bocah banget kan ya. itu kan, Oke. nolep lagi kan bang. Terus ada pikiran itu, kok bokap gue bisa nyebut gitu ya. Ada dunia, oh berarti gue harus sopan-sopan di luar. Gue nggak boleh nyebut aneh-aneh. Terus kalau di luar gue nggak boleh buang air kecil sembarangan. Itu tadi kan nggak boleh ngerusak tempat, walaupun Iya. tempat itu kecil kan. Betul. Itu kita harus sopan Harus kayak. sopan. Jangan itu kamu tadi. orang kencing sembarangan. Nah ya, itu oke. tuh jangan Oke. ditiru kayak gitu-gituan, dah jangan. Terus ya dari situ kayak gue belajar bang, beneran ya dunia ini ada dua, aslinya nih kayak hal yang goib dan hal nyata gitu. Tapi goib itu juga bisa jadi nyata loh bang, kalau kelihatan bukan halusinasi doang. Itu tadi gue aja bisa diliatin, bokap gue bisa kan, adek gue nyampe ketempelan walaupun kita nggak kelihatan kan. Iya. Itu tadi ya cuman segitu aja sih bang. Kalau masalah-masalahnya sih yang gua alamin yang paling berat sih ya itu. Kalau sekali lihat itu sering, sampai sekarang masih sering bang. Oke. Jadi pesen-pesen buat kawan-kawan yang lagi nonton nanti. Ya Apalah. pesan dari gua ya buat kawan-kawan yang lain, kalau ke tempat baru dilihat sekitarnya, sopan, nggak boleh ngomong ya, ngomong jorok tuh nggak boleh. Nggak Buat boleh bawa kawan-kawan cewek ya. nah itu cewek tuh nggak boleh tuh. Itu udah hal negatif tuh. Terus buang air kecil sembarangan itu udah jangan gih. Kalau bisa ya mungkin kalau nggak ketahan boleh, tapi jangan lupa coba gih kayak ya kita percaya apa nggak percaya teman-teman ya, kayak kita kayak ya sebatas maaf Mbah numpang Kruhun, maaf. numpang buang air kecil atau bismillah lah, lebih Bismillah, baiknya oke. bismillah itu tadi tuh. Ya buat pesan teman-teman gitu aja deh, nggak usah aneh-aneh kalau di tempat baru. Oke, thank you lah udah main-main ke channel Ya, gue Bang. di sini ya. Nanti next kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap ya. bang, terima kasih juga bang Oke, udah thank you ya. diundang. Terima kasih, Oke guys, Bang. mungkin cukup sampai sini aja video kita untuk malam ini. Semoga kalian beruntung terus tiap hari, oke? Oke, pada kali ini kita cukup sampai sini aja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.